menikmati kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih-Mu yang mengalahkan segala kejahatan kami, kasih-Mu yang mengalahkan segala penyakit kami, kasih-Mu yang mengalahkan segala masalah yang kami alami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak bersyarat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom semua. Kebetulan minggu ini kita ada konferensi misi. Jadi beberapa misionaris kita dari ladang misi datang ke tempat ini, cuma beberapa udah pulang. Jadi yang dari ladang misi ini bisa bangkit berdiri. Iya. Yang mana itu? Yang lainnya mungkin ada di gereja lain ya, lain tempat lain. Ya, kita bersyukur buat mereka. Oke, berikan dulu senyum kiri kanan. Katakan hal yang baik buat mereka. Luar biasa. Iya, saya lihat pakaiannya pink ya. Salah baju saya ini. Pink, saudara, lambang. Biasanya pink itu kan waktu Valentine. Jadi bagi mereka inilah hari kasih sayang. Jadi saudara, ini juga yang saya mau bagikan hari kasih sayang ya. Walaupun belum 14 Februari. Saudara ingat cerita anak yang hilang itu? Amin. Jadi anak yang hilang itu saudara, kalau saudara bandingkan dengan dia, mungkin tidak ada keadaannya yang lebih parah daripada anak yang hilang. Kalau saya jadi penulis Alkitab, saya nggak tulis anak yang hilang. Saya tulis anak durhaka. Ada di sini saudara yang bapaknya masih hidup, terus minta warisan. Ada? Oh, kalau ada saudara, setidaknya saudara mirip dengan anak yang hilang itu. Dan tidak hanya itu aja, anak yang hilang itu saudara, setelah dia minta haknya itu, apa yang dia lakukan untuk uangnya? Maka dia buka sekolah misi di mana-mana, buka bisnis, sehingga menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, sehingga dia bisa hidup enak di negeri yang jauh. Begitu? Enggak. Apa yang terjadi sama anak yang hilang itu? Dia foya. Saudara mungkin lihat anak yang hilang itu, kita pun marah saudara. Tapi itulah kasih Allah yang tak bersyarat itu. Amin. Itulah apanya bahasa Indonesianya the favor itu ya. Kemurahan Tuhan. Sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Kenapa nanti waktu saudara juga menerima berkat dari Tuhan, banyak orang marah sama kalian? Karena dilihat tampangnya tak rohani. Kerjaan main catur. Amin. Mungkin saudara juga tidak lahir dari keluarga yang baik. Tapi waktu Tuhan memberkati kalian, banyak orang akan marah. Saya ngerti gitu. Kenapa banyak orang marah juga kami ke Amerika? Saya ngerti juga. Siapanya mereka itu? Kalau kalian sih nggak ada yang marah di sini. Di sini baik semua. Paling dalam hati aja ngedumel ya. Amin. Jadi saudara, sama seperti anak yang hilang itu, nggak layak dia terima kebaikan bapaknya itu. Sehingga waktu dia sadar di rumah bapaknya banyak makanan, tahu dalam pikiran anak yang hilang itu, udahlah, nggak usah aku jadi anak bapak, aku jadi salah seorang upahan bapak. Cuman saudara, sekali anak tetap anak. Walaupun saudara bilang karena dosa aku Tuhan, aku tak lagi anak, bapak nggak bisa sangkali anaknya. Amin. Sehingga sering dibilang bahwa tidak adanya mantan anak. Anak selalu anak. Amin. Kalau mantan istri dan mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Amin. Jadi saudara, kemudian waktu anak yang hilang itu, apa yang terjadi?
Anak yang hilang itu saudara balik ke rumah bapaknya. Apa yang diharapkan anaknya itu sama bapaknya? Pernah nggak saudara, waktu saudara melakukan kejahatan, pernah nggak mengharapkan saudara diberkati oleh Tuhan? Ini yang susah saudara. Karena biasanya waktu kita melakukan kesalahan, yang kita harapkan dari bapak kita dihukum. Sehingga kita tidak pernah mengharapkan lebih besar daripada bapak kita. Anak yang hilang ini jadi contoh bagi saudara dan saya. Sekacau apapun anak itu saudara, dia tetap diterima bapaknya apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Kalau kita jadi bapaknya, apa yang kita lakukan terhadap anak itu? Kita akan interogasi, kemana uang semua yang telah kau habiskan itu? Kemana selama ini? Ini saudara, coba kita lihat Lukas 15. Lukas 15. Bukan ini khotbah saya ya, masih pendahuluan ini. Haleluya. Masih pemanasan. Habis nggak panas-panas dari tadi. Oh, bukan pemungut cukai ya. Di sini nggak ada pemungut cukai. Oke, tapi ini bagus ini. Coba kalian lihat ini, Lukas 15 ayat 1 ini. Apa dibilang di sini? Betul kan? Para pemungut cukai dan biasanya datang ini salah kayaknya ya. Harusnya kan orang-orang alim dan orang-orang yang suka beribadah datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kenapa Yesus dekat sekali sama orang berdosa? Kok jadi enak bahkan yang ini ya, daripada yang Lukas 15 yang anak yang hilang. Kenapa Yesus dekat sekali sama orang-orang berdosa? Amin. Karena mereka tahu Yesus sangat mengasihi mereka. Waktu dibawa pelacur itu, nanti kita balik ke anak yang hilang itu. Ini jadi enak khotbahkan ini. Enak nggak saudara? Bilang aja enak. Waktu pelacur itu dikirim ke Yesus itu, apa yang terjadi? Ini kan harusnya menurut hukum Musa dilemparin, kan? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tulis di batu itu. Saya percaya itu hukum Taurat. Kemudian apa yang terjadi? Satu-satu mereka mundur, kan? Kemudian Yesus bilang apa kepada pelacur itu? Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang berdosa nyaman di antara Yesus. Amin. Karena mereka selalu dengarkan kabar baik dari Yesus. Ya, jadi bukan berarti yang tidak suka dengan khotbah bukan berarti yang suka dengan khotbah itu orang-orang berdosa dan pemungut cukai, maksud saya. Tapi pada zaman itu Yesus begitu dekat dengan mereka, karena Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Dan Paulus mengatakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa, dan kita wakil-wakilnya. Pak Rista bilang, aku bendaharanya, Pak. Pak Supri bilang, aku sekretaris. Udah lengkap lah kita ini. Amin. Ada ketuanya lagi. Iya. Pak Nando kepala sekretarisnya, kan? Jadi saudara, kenapa ini saya bagikan saudara? Setiap hari kita harus tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Karena 1 Yohanes mengatakan kasih yang sempurna, itu bicara agape, melenyapkan ketakutan. Jadi kalau setiap hari saudara menerima kasih Tuhan itu, maka tidak ada ketakutan lagi dalam hidup saudara. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Balik lagi ke anak yang hilang tadi. Ini gara-gara yang itu sih. Lukas 15 ayat berapa ya?
Nah ini dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Akan luar biasa, saking melaratnya saudara. Saudara masih bisa makan babi, puji Tuhan. Bersyukur saudara. Bisa makan B1, puji Tuhan. Anak ini ampas babinya pun tak dapat. Lebih melarat mana saudara atau anak yang hilang ini? Anak yang hilang ini. Amin. Jadi kalau saudara merenung di rumah saudara, akulah yang paling melarat di jagat raya ini. Enggak, anak yang hilang ini. Kemudian ayat 17 katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Motivasi dia datang kepada bapaknya hanya karena makanan. Amin. Mungkin saudara pikir banyak orang motivasi tak benar datang kepada Tuhan. Enggak apa-apa. Nanti Tuhan luruskan motivasinya itu. Amin. Kemudian apa? Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Bilang tidak layak lagi. Kenapa dia merasa tidak layak? Udah dihabiskan uang bapaknya. Jadi kalau saudara gagal di bisnis karena kesalahan hitung atau apapun namanya, jangan khawatir. Uang bapak saudara masih jauh lebih banyak daripada semua hutang saudara. Amin. Dan tidak hanya itu aja, dia mau memberkati saudara, dia mau bayar hutang saudara itu. Saya ingat cerita Pak Jo dulu, mungkin yang senior-senior tahu. Waktu mobil pertama PLN itu, apa namanya? Terbalik. Saya nggak tahu ceritanya itu apakah betul lah itu ya, Bang Mulya. Waktu itu Pak Bakti ya, bawa mobil, katanya sih lagi penyembahan waktu dia bawa mobil. Mungkin angkat tangan dua-dua, saya nggak tahu. Dan Roh Kudus tidak pegangin setirnya itu saudara. Balik. Kesalahan siapa? Kesalahan Roh Kudus. Karena nggak pegang setirnya itu. Enggak, kesalahan human error itu. Pak Bakti agak kebal. Terus Pak Jo ditanya kepada 3 orang pendeta, kenapa ini terjadi? Satu pendeta bilang, berarti kurang berdoa yang ngomong itu. Bayangkan, padahal lagi penyembah. Yang kedua, berarti ada dosa yang belum kalian lakukan. Disitulah akhirnya Tuhan ingatkan katanya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri. Jadi kalau ada yang mencuri cinta saudara, itu bukan dari Tuhan, kawan. Yang saudara sudah doa-doakan, dicuri orang. Berarti Tuhan sedang sediakan lebih baik. Amin. Jangan saudara bilang kerjaan Tuhan itu mencuri, mana ada? Amin. Jadi dikatakan pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Termasuk membinasakan sukacita saudara. Jadi selama saudara dengarkan khotbah ini, ya nikmati aja. Jangan kalian hitung berapa jam Pak Yusuf itu khotbah. Stres kalian nanti. Amin. Yang membinasakan impian saudara, setan. Tapi Tuhan membuat apapun yang setan kerjakan menjadi baik dalam hidup saudara. Saudara tahu si Yusuf ya? Yusuf yang mana Pak? Itu Yusuf yang di Mesir dulu itu. Si Yusuf ini, dia terima mimpi dari Tuhan. Umur berapa dia terima? 17 tahun. Tapi setelah dia terima mimpi dari Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Semua hidupnya tidak sesuai dengan mimpi itu. Contohlah mimpi saudara jadi milioner. Tapi setelah saudara mimpi jadi milioner, hidup saudara bukannya jadi milioner. Banyak hutang di mana-mana. Amin ya. Tapi apapun itu, kayak kehidupan Yusuf ini, apa yang terjadi sama Yusuf?
sama saudaranya dibuang, hampir dibunuh, tak sesuai mimpi. Dibuang ke lubang, setelah itu dijual ke perbudakan kan, akhirnya end up di rumah Potifar. Saudara tahu cerita itu kan? Mungkin dalam otak Yusuf, inilah saatnya mungkin. Amin. Jadi kalau saudara mengalami masalah di posisi saudara sekarang, berarti Tuhan sedang promosikan saudara untuk promosi yang lebih tinggi dengan kondisi yang saudara alami. Amin. Jadi penderitaan yang saudara alami, itulah promosi dari Tuhan. Siap-siap saudara. Sehingga setelah itu apa? Difitnah dia, dimasukkan ke penjara. Setelah dimasukkan ke penjara, apa yang terjadi? Dari situlah dia diangkat Tuhan. Amin. Gimana dengan Daud? Kapan dia diangkat Tuhan? Daud diangkat Tuhan waktu dia menggembalakan kambing domba yang berapa ekor itu. Kami pernah ketemu beberapa pendeta, mereka selalu bilang, kalian ini ya, domba kalian pun hanya seberapa ekor saja, tapi omongan kalian gede terus. Amin. Bayangkan Daud saudara, makanya Daud diejek oleh saudaranya itu. Kau kembali aja, balik aja, gembalakan dombamu yang tak seberapa itu. Amin. Jadi kalau saudara sering diejek, kabar baik, Tuhan lagi promosikan saudara. Amin. Balik lagi ke Yohanes 10 tadi, dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan tapi aku datang, kata Yesus, untuk memberi hidup dan hidup dalam. Disitulah Pak Jo berdoa. Setan, kau ambil satu mobil, Tuhan akan berikan 10 mobil. Dan pernah suatu saat mobil kita 10. Dan dulu kita punya impian, kita pakai mobil hitam, pakai kacamata hitam, pakai baju hitam, seperti mafia itu. Makanya saudara baru tahu kan kenapa saya suka pakai pakaian hitam. Karena doa mafia itu masih terbawa sampai sekarang. Amin. Jadi bapaknya pun gak bisa hukum anaknya. Bagaimana caranya bapaknya itu menghukum anak yang hilang itu? Dengan kelimpahan. Amin. Tahu saudara bagaimana Petrus bertobat? Petrus bertobat, kan mereka kan mau nangkap ikan, nggak dapat kan? Yesus pinjam perahunya untuk ngajar kepada banyak orang. Kemudian setelah itu Yesus bilang, jadi jangan saudara pikir, Yesus hanya peduli kepada mengajar, dia nggak peduli sama kehidupan kita. Enggak, Petrus. Setelah itu Yesus bilang kepada Petrus, oke, ini ya, dalam bahasa aslinya dikatakan, kau tebarkan jala-jala ke laut ini. Apa yang Petrus lakukan? Dia nggak percaya. Dia pikir, entah siapalah bapak ini, pikirnya. Tebarkannya satu jala. Apa yang terjadi? Banyak ikan sampai koyak saudara. Pernah nggak saudara doakan banyak uang masuk ke rekening saudara sampai dicek oleh pajak? Karena aliran besar masuk ke rekening saudara. Bukan berarti ada masalah, bukan, karena bisnis saudara bisnis tak jelas. Ngerti saudara? Amin. Kemudian gara-gara banyak ikannya itu, dia bilang kepada temannya, dia panggil, tebarkan jala lagi, banyak ikan lagi. Setelah banyak ikan itu, maka Petrus mengatakan, pergilah daripadaku Tuhan, aku orang berdosa. Yesus katakan, ikut aku. Amin. Bagaimana cara membuat Tuhan membuat kita bertobat? Dengan kelimpahan. Amin. Sorry to say, untuk membuat saudara bertobat, Tuhan akan anugerahkan kelimpahan dalam hidup saudara. Hal yang kasih yang seperti inilah yang kita akan mengerti. Amin. Karena harusnya kan dihukum kan? Anak yang hilang itu kan harusnya dihajar. Gimana cara mengajarnya? Ini dia. Balik lagi ke Lukas 15 tadi. Oke. Ayat 20. Sebelum ayat 20, ayat 19 tadi gimana? Oke, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan
bapak. Udah aku nggak layak jadi anak katanya. Tapi ayat 20 mengatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bawa pentungan, dipentunglah anak yang hilang ini sampai benjol-benjol. Akhirnya anak yang hilang bilang, ampun bapak, bertobat kau, ampun bapak. Itu versi kita. Amin. Karena Yesus hanya bisa dikatakan Yohanes 10 tadi, memberikan hidup dan hidup dalam segala apa? Kelimpahan. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan, harapkan kelimpahan dari Tuhan. Kalau saudara melakukan kesalahan, Tuhan gak bisa binasakan saudara. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu dibanting smackdown. Lalu merangkul dan mencium dia. Wow, amin. Justru di masa-masa gelap hidup saudara, Tuhan anugerahkan kelimpahan yang luar biasa. Bukan karena itu saudara nanti suka digelap-gelap. Gelap saudara. Tapi di masa-masa terendah dalam hidup saudara, Tuhan akan anugerahkan kelimpahan. Ayat 21. Kemudian apa? Kata anak itu kepadanya, Bapak katanya, aku telah berdosa. Pengakuan apa ini? Pengakuan dosa. Betulnya? Amin. Waktu anak ini pengakuan dosa, didengarkan enggak? Enggak. Sehingga di perjanjian baru bukan lagi pengakuan dosa, tapi pengakuan apa? Iman. Amin. Nanti kita balik. Ibrani 4 ayat 14. Coba kita lihat ya. Pelan-pelan kita. Masih ada waktu 2 jam. Masih ada waktu gitu. Haleluya. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa itu pengakuan iman? Waktu tak punya uang, apa yang kalian ngomongkan? Tak punya uang aku Tuhan. Tuhan tahu kalian tak punya uang. Gak punya uang Tuhan. Ya, what can I do for you? Tak punya uang Tuhan. Ya, terus apa yang saya bisa lakukan? Tak punya uang. Terus ini doa juga. Saya gak punya uang. Ya, terus apa yang saya mau lakukan? Tak punya uang. Kalau saya jadi Tuhan sudah perlu jenggotnya itu tarik satu-satu, sakit. Saya kan kadang-kadang ada di sini disuruh anak saya itu kan gitu. Walaupun apa kecil-kecil, ada juga pedih-pedih di sini. Nah, cuma kadang-kadang karena sudah terlalu dinikmati, jadi pengen. Nggak punya uang juga begitu, karena sudah dinikmati. Ada aneh. Di sini nggak ada, di luar sana. Amin. Berdoa juga sama seperti orang Israel berdoa kepada Tuhan. Melihat Goliat, Goliatnya besar sekali Tuhan. Goliatnya besar sekali Tuhan. Goliatnya besar sekali Tuhan. Tapi tak terjadi apa-apa. Karena yang dilakukan orang Israel pengakuan masalah. Amin. Sementara Tuhan katakan pengakuan iman. Jadi waktu kita nggak punya uang, kita katakan, terima kasih Tuhan, aku terima anugerah, keuangan, kekayaan dalam nama Yesus. Suatu hari dulu waktu mahasiswa, saya dulu mahasiswa kere. Makanya, bagi yang belum tahu saya romantis kan, yang udah tahu kan, rombongan makan. Jadi waktu mahasiswa, saya pengen sekali beli komputer, tapi second. Imanku belum apa ya. Ya pokoknya second lah, bukan laptop. Dulu belum ada laptop, apa namanya itu? PC. Saya cek harganya 1,5 juta. Saya doakan, Tuhan aku pengen sekali gitu. Aku pengen sekali. Tahu apa yang terjadi? Masuk ke rekening saya persis 1,5 juta. Amin. Setelah saya cek orang tua saya, nggak mungkin, karena orang tua saya hanya kirim 100.000 per bulan. Ada om saya 100.000 per bulan. Waktu saya tanya mereka berdua, nggak mungkin lah. Kami tak sesayang itu sama anak kami. Nggak ada. Tahu apa yang terjadi?
Ada orang salah kirim. Masuk ke rekening saya 1,5 juta. Tahun 97. Kan lumayan itu 1,5 juta. Zaman dulu. Ya Pak Sofi ya. Amin. Oh kata mereka sekarang juga pasti lumayan Pak. Bisa markir 20 orang katanya. Amin. Jadi saudara, waktu kita punya kebutuhan, sehingga, ini menarik. Filipi 4, kalau nggak salah. Ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Coba lihat. Filipi 4 ayat yang ke-6. Di sini katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bilang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, katanya. Saudara pengen punya rumah besar, nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara pengen punya mobil, ini kan ambil tadi 3 mobilnya. Saya dengar-dengar aja gosipnya. Nggak tahu betul atau tidak. Amin. Nyatakanlah keinginan saudara kepada Tuhan. Bukan nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau kita punya gaya hidup seperti ini, kita nggak stres, saudara. Halo. Dan waktu kita nyatakan itu, biar Tuhan yang kerjakan. Kalau Tuhan yang kerjakan, apa sih yang Tuhan nggak bisa kerjakan? Dia yang menjadikan dari firman-Nya, dari yang tidak ada menjadi apa? Ada. Amin. Tidak ada uang saudara, bilang dari yang tidak ada menjadi ada. Ya sekarang kan banyak orang masalah ekonomi seluruh dunia ini. Amin. Sehingga mereka bingung sama kami, kalian kok kerjanya jalan-jalan? Iyalah, karena Tuhan yang biayai. Kalau dompet kita yang biayai, ya gak sanggup saudara. Amin. Ini BBM naik lagi. Semakin BBM naik, saudara semakin bersyukur. Berarti berkat Tuhan dalam hidup saudara semakin tinggi dalam hidup saudara. Amin. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tiap hari dalam hidup saudara, jangan pengakuan dosa, jangan pengakuan penyakit, jangan pengakuan masalah. Seperti Ibrani katakan, pengakuan apa? Iman. Sehingga di Roma pasal 8 dikatakan demikian, 10 kayaknya. Roma 10 katakan apa? Firman itu dekat kepadamu, yakni di mana? Dalam mulut dan dalam hati. Itulah firman apa? Iman. Firman itu koneksinya dengan apa? Iman yang kami beritakan. Amin. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Amin. Kita nggak perlu doa untuk kursi itu, karena kursi itu sudah ada. Jadi apa yang belum ada dalam hidup saudara, ini kabar baik. Minta dengan iman. Kalau sudah ada nggak bisa diminta lagi. Berarti kalau belum ada, diminta. Saudara yang mau menikah, pernikahannya seperti apa, minta. Mau rumah seperti apa, minta. Amin. Efesus 3:20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau inginkan. Biarkan dia yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Baik, lagi ke Lukas 15 tadi. Apa yang terjadi setelah anaknya itu pengakuan dosa, ayat 21. 21 ya? Ya. Aku telah berdosa terhadap sorga, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Apa respon bapaknya itu, ayat yang ke-22? Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, gak didengarnya. Ada amin. Kalian ingat gak waktu Tuhan bicara kepada Gideon? Dikatakan apa? Engkau pahlawan yang gagah berani. Apa jawaban Gideon? Tuhanku, kalau memang engkau ada, kenapa kami masih seperti ini? Amin. Kenapa kami masih menderita? Nanti ayat selanjutnya Tuhan berpaling dari situ. Maka berbaliklah Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, katanya. Tuhanku. Waktu kita bilang Tuhan akan membuat engkau kaya, Bapak, kaya monyet dialah, tapi kaya.
Uang enggak. Waktu Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Bapak gak ngerti jenis penyakit saya. Amin. Jadi seringkali banyak alasan kita buat. Sehingga waktu anaknya ngomong pengakuan dosa dan masalah itu, apa yang terjadi? Ayah itu berkata, tetapi dikatakan kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang bolong-bolong itu, supaya tahu rasa dia gimana rasanya. Amin. Enggak, jubah yang terbaik. Menurut saudara pakaian yang terbaik, zaman sekarang pakaian yang terbaik dari kulit binatang, dari kulit domba, kulit buaya, kulit ular, begitu kan? Jubah yang terbaik katanya. Kemudian apa? Pakaikanlah itu kepadanya. Saudara ingat gak ayat ini hubungannya dengan apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya Tuhan harus bunuh binatang, maka dikulitin binatang itu. Tuhan pakaikan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Amin. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sehingga katakan, kenakanlah cincin pada jarinya. Tahu artinya cincin? Milikku, milikmu. Ya kan? Jadi kayak nanti kan Bang Mul akan menikah tanggal 5 November ya. 5 November kan. Nanti ada tukar cincin. Jadi waktu tukar cincin itu menyatakan apa? Milikku, milikmu, milikmu, milikku. Jangan aja milikku, milikmu, milikmu, milikmu. Saya dulu kerjain Pak Togi waktu dia menikah. Saya bilang sama Pak Togi, sebelum menikah Pak Togi, cek dulu. Begitu nanti Pak Togi buka cadar calon Pak Togi itu berbeda, tak bisa diulang. Pak Togi ingat cerita siapa namanya itu? Yakub ya? Yakub ya? Iya, harusnya dia menikah sama siapa? Rahel kan? Akhirnya dia menikah sama siapa? Lea. Oh gitu Pak ya, katanya percaya pula dia. Ya, cek baik-baik. Intip-intip dulu saya bilang. Jadi cincin itu artinya apa? Milikku, milikku. Amin. Bayangkan, dia udah habiskan itu. Kalau kita jadi bapaknya, gak mungkin lagi kita percaya dia. Orang uangnya pun sudah dihabiskan. Amin. Tapi itulah kasih Bapa yang tak bersyarat dalam hidup kita. Harusnya kita dipukulin, tapi kita disayang. Harusnya kita dikutuk, kita diberkati. Harusnya kita menderita, kita sukacita. Amin. Makanya di kitab Yesaya dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Demi saudara dan saya selamat, semua itu harus ditimpakan kepada Yesus. Korbannya siapa? Yesus. Amin. Saudara hanya terima berkatnya saja dari Tuhan. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun. Yuk, saya kalau lihat lembu tambun ini, anak lembu seksi saudara. Bayangkan kan saudara kalau lihat sapi itu, lembu tambun bukan lembu yang kurus, lembu tambun. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus lembu tambun? Kan bisa, maka diambillah anak ayam. Betul? Enggak. Amin. Lembu tambun saudara. Supaya apa? Bisa berpesta dengan semua. Dikatakan sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Tapi gimana respon anak yang sulung? Ayat 25. Coba kita lihat. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah satu bertanya kepadanya, apa arti? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun itu, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka bersukacitalah anak sulung itu, adiknya sudah kembali. Gitu. Maka apa? Marahlah. Suatu hari waktu saya di Malaysia,
Saya pernah ditanya orang Malaysia, kenapa ya pelayanan kalian diberkati Tuhan? Loh, apa rahasianya? Saya bilang, ya karena Tuhan. Gak mungkin. Bayangkan, siapa yang berkati? Tuhan. Terus waktu saya bilang nama Tuhan, apa katanya? Tidak mungkin. Terus dia bilang, pasti kalian kenal ada orang Amerika, orang Inggris, orang ini. Ada beberapa kenal. Tapi bukan karena itu alasan kita diberkati oleh Tuhan. Gara-gara itu Bapak itu marah sama saya. Kau memang tak jujur, katanya. Memangnya alasan kita hidup sekarang karena siapa? Karena Tuhan kan? Alasan saudara diberkati karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Bayangkanlah anak yang sulung itu, waktu dilihatnya anak yang bungsu itu, yang kurang ajar itu saudara, diberkati Tuhan. Dia dapat favor itu, dia dapat anugerah itu. Amin. Layak gak anak yang bungsu itu dapat berkat itu? Enggak layak saudara. Mungkin saudara juga berpikir hal yang sama. Enggak layaknya aku terima berkat, tapi aku dilayakkan Tuhan. Enggak layaknya aku keliling dunia, tapi aku dilayakkan Tuhan. Amin. Enggak layaknya aku kaya, tapi aku dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga setelah itu apa katanya? Marahlah ia tidak mau masuk, namun dia. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun. Saya harap ini gak keluar dari perkataan saudara. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sementara anak yang hilang itu sudah banyak pelanggarannya. Amin. Ada amin. Banyak pelanggaran. Jadi bilang tak pernah aku. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan apa? Sepeda pun tak dapat. Amin. Apa yang dilakukan anak yang sulung? Anak yang sulung ini pendekatannya perbuatan. Pendekatannya itu karyawan. Padahal dia anak. Amin. Jadi saudara datang kepada Tuhan bukan pendekatan karyawan, pendekatan anak. Amin. Bayangkanlah Jonathan setiap hari bilang ke saya, Pak, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat makan? Stres saya loh. Ya gak ada yang perlu kau lakukan, hanya satu yang perlu kau lakukan. Kau percaya kan saya Bapak? Kalau dia gak percaya, ya tetap dia akan berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku tinggal di sini? Kita senang kok dia tinggal sama. Bahkan kami sampai sekarang tempat tidurnya pun masih satu. Adanya 2 tempat tidur, tapi nggak yang 1 tempat tidur itu takut jadi apa? Amin. Jadi saudara jangan pernah pertanyakan apa yang harus kulakukan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Segala penyakit saudara ditanggung, segala kemiskinan saudara dibayar, segala dosa saudara dibayar. Amin. Dan dia tidak hanya itu saja. Yesus katakan, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi otak saudara, otak kelimpahan. Amin. Oke. Kemudian saya katakan untuk supaya ayat 30. Apa kata bapaknya? Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tanggung itu untuk dia, katanya. Kan kurang ajar itu kan? Amin. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku, bilang segala adalah is yours. Amin. Apa yang Yesus layak dapatkan, itulah milik saudara, milik Bapa, milik saudara. Kalau milik Bapa ya milik saudara. Apa yang saudara minta kepada Tuhan?
Anak yang sulung minta anak kambing aja nggak berani. Anak kambing aja nggak berani. Makanya waktu bapaknya kasih lembu tabung kepada anak yang hilang itu, marah dia. Amin. Jadi saudara, mari kita lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus. Nah, ini, karena kan Valentine kan. 1 Korintus pasal 13. Ini saya khotbahkan di sekolah Elsade. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Jadi ingat, kasih Tuhan yang luar biasa tak bersyarat. Amin. Oke, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih. Apa arti kasih di sini? Ini bicara kasih agape. Amin. Jadi saudara waktu baca ayat ini jangan merasa tertuduh. Ini bicara kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi dikatakan kalau aku bisa bahasa Inggris, bahasa manusia, semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai Yesus, itunya maksudnya. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tak ada isinya, nyaring aja. Amin. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Hebat kan? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai apa? Agape. Perhatikan baik-baik. Ini arti katanya agape. Amin. Maka aku sama sekali tidak berguna. Amin. Jadi kalau aku tak mempunyai kasih Kristus, tak berguna. Ayat yang ketiga. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, kata. Ya kita suka bagi sembako, pengobatan gratis, semuanya kita kerjain. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, yang ini jangan. Tapi jika aku tidak mempunyai agape, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sehingga waktu Yesus bertanya kepada Petrus, itulah kasih agape itu, Bapa kepada anak yang hilang itu. Sehingga waktu Yesus bertanya kepada Petrus, waktu dia masak ikan itu, Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau agape kepada aku? Apa kata Petrus? Tuhan, engkau tahu aku hanya apa? Phileo kepada aku. Aku hanya mengasihi kau sebagai teman. Apa kata Yesus? Tak layak kau. Enggak. Gembalakanlah domba-domba. Amin. Yang kedua juga gitu. Jadi kasih agape itu bukan kasih kita. Kasih siapa? Kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga definisi agape apa? Nah, di 1 Yohanes pasal 4. Inilah agape itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah agape kepada kita. Amin. Jadi setiap hari dalam hidup kita, kita terima kasih Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Jadi setiap pagi saudara bercermin, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Waktu saudara berbuat jahat, katakan terima kasih Tuhan, Engkau sangat. Waktu engkau melakukan kesalahan, katakan terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi aku. Amin. Percayalah, kasihnya merubah hidup. Oh, dia katakan apa? Oh, bukan kita kayak ini. Balik lagi ke tadi 1 Korintus 13 tadi. Ya. Ayat yang ketiga tadi. Oke, ayat yang keempat. Oh, kok beda ya? Oh, sama. Oke, baru sini dikatakan agape itu apa? Sabar. Pak Yusa, oh nggak sabar. Apalagi kalau udah di mobil kan, lihat tak jelas itu kan, motor yang setnya ke kanan, beloknya ke kiri. Amin. Jadi saudara jangan identifikasi diri saudara ke ayat ini.
Kristus itu sabar. Merdeka, saudara. Amin. Kasih itu murah hati. Agape itu apa? Murah hati. Kalau tiba-tiba muncul saudara, tiba-tiba yang saudara suka ditraktirin, tiba-tiba pengen traktir, itu kan murah hati itu. Berarti kasih agape bekerja dalam hidup saudara. Ya kan? Tiba-tiba saudara nggak sabar kan dengan khotbah Pak Yusa itu. Tiba-tiba muncul kesabaran. 2 jam pun di sana Pak Yusa khotbah nggak apa-apa. Berarti kasih agape itu mengalir. Amin. Makanya agape itu sabar, Kristus itu sabar, agape itu murah hati. Ia tidak cemburu. Yang cemburu itu kasih eros. Papa tadi WA saya, kulihat Papa diam-diam WA. Waktu istri bilang begitu, bukan berarti berarti kasih agape yang muncul. Enggak. Itu eros. Amin. Atau pacar kan, ikut telepon-telepon kok gak aktif terus. Lagi teleponan sama siapa ya? Buka cabang? Ya udah repot saudara. Amin. Saya pengen kita membaca Korintus itu dengan perspektif yang benar. Ya, kita katakan apa? Agape itu tidak cemburu. Ada orang diberkati, nggak cemburu, ikut senang. Berarti kasih agape dalam hidup saudara mulai bekerja. Kok aku senang ya? Harusnya kan aku cemburu. Tetangga beli kulkas, kok aku senang ya? Aku nggak mau juga beli kulkas. Aku senang banget, kenapa ya? Itu berarti kasih agape. Tapi kalau ada tetangga kalian beli kulkas, kalian bilang, Pak, ya, kulkas itu 2 pintu, kita 5 pintu lah. Nanti kita undang tetangga kita itu biar dia lihat 5 pintu kita punya kulkas, 5 pintu katanya. Jadi sumber masalah bukan di agape. Amin. Sehingga Paulus mengatakan agape itu tidak cemburu. Waktu suami ibu pulang malam, aku tahu bapak capek, pasti capek. Padahal habis main kartu, pasti bapak ini lagi berjuang untuk kamu katanya. Padahal tak ngapain dia di luar sana kan? Gimana perasaan suami waktu diterima istri seperti itu? Bertobat dia ini, bertobat. Dia bilang lebih enak di rumah ini daripada di luar sana. Cuman kan respon ibu-ibu biasa kan, kalau bapak jam 9 langsung pulang jam 10. Keluar. Skill itu. Bukannya makin bertobat makin menjadi-jadi. Oke, aku tidur di luar. Aku buat rumahku yang lain lagi, katanya. Sekalian sama ibu yang baru, katanya. Setelah itu kalian nangis-nangis. Pak pulang lah, katanya. Terus gimana Pak kalau kami khawatir, kami ini? Ya seperti tadi. Nyatakanlah segala keinginanku kepada siapa? Tuhan. Bilang, Pak Tuhan, aku pengen suamiku pulang cepat. Entah apa yang dia kerjakan di luar sana, aku percaya Engkau yang melindungi dia, memelihara dia. Bapak itu pulang, pasti kalian tersenyum lihat Bapak itu. Enggak bawa parang. Ini ada kesaksian pendeta ya, pendeta di Medan ya. Tapi udah meninggal Bapak itu. Pendeta, nggak apa-apa aku sebutkan namanya, pendeta Paulus Tarikan. Tapi bukan Paulus Tarikan di sini, yang di sana. Bekas preman, Bapak itu preman. Jadi istrinya bertobat duluan. Istrinya bertobat duluan. Jadi doa terus kerjaan istrinya. Tuhan kau lembutkan hati suamiku, Tuhan kau lembutkan. Setiap pulang bapaknya itu mabuk. Ibu itu cerita, ini bapak ini katanya dulu kepalaku pun dicemplungin ke bak mandi. Bayangkan. Kalau sekarang kan udah proses KDRT itu, lapor polisi kan. Tapi kerjaan ibu itu doain aja terus. Setiap bapak itu pulang sediakan kopi, sediakan teh. Gak mau dibalas, gak main pedang dia. Oke, bapak keluarkan pedang bapak, keluarkan di sini. Bapak Satria Baja Hitam di sini, Wonder Woman katanya.
Ya udah repot. Beberapa tahun kalau nggak salah, saya lupa waktu. Akhirnya bertobat bapak itu. Bertobat bapak itu saudara. Preman, badannya masih preman. Ngomongnya lembus. Kerjaan bapak itu apa? Doa terus. Dan di Medan dia dikenal sebagai pendeta yang suka khotbahkan, yang suka doakan tanah. Jadi kalau ada yang pengen jual tanah, dia doakan laku. Kaya bapak itu jadi, karena dapat persenan dari yang jual. Nggak perlu belajar marketing. Bapak itu modal, Pak ini aku mau jual tanah, udah lama nggak laku, bisa bapak doakan. Didoakan, langsung laku. Nggak perlu sekolah marketing. Sehingga punya banyak tanah bapak itu. Amin. Preman besar itu dulu. Badannya besar, nggak tahu besarnya Iwan, cuman main pukul, main macam-macam. Tapi istrinya karena bertobat duluan, lupa. Tuhan, bapak ini pasti bertobat. Doakannya terus. Ada amin. Amin ya. Kemudian apa? Agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Nah, ini. Oke, ayat yang kelima. Agape tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah. Ini diulang-ulangi terus ini. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada amin. Jadi kalau masih kita menyimpan kesalahan orang, berarti belum kasih agape itu. Ya. Kemudian apa ya? Dia kenal. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7. Agape menutupi segala sesuatu. Amin. Nggak suka ngegosip dia. Kamu nggak tadi yang dipakai Pak Supri itu pakaiannya bagaimana? Udah jadi bahan gosip. Lihat tayo saya itu. Rambutnya pun semakin putih. Ini ada lagi jerawatnya. Amin. Agape itu menutupi segala. Tahu saudara cerita Nuh? Nuh sempat mabuk saudara. Makanya nanti saudara minum anggur jangan sampai mabuk. Mabuk saudara. Dan dia dulu kan nggak ada celana begini. Jadi pakai jubah dia. Dan dulu juga belum ada CD. Nanti saudara. Penemuan itu kayaknya belum ada dulu itu. Jadi mabuk dia, terlihat kan auratnya. Ada 3 anak mereka kan. Siapa yang cover itu? 1 anak cover, 2 anak cerita ke tetangga yang lain. Bapakku mabuk katanya. Bangga kali, bapakku mabuk katanya. Lihat kelihatan auratnya. Tahu yang diberkati siapa? Yang nutup. Tahu siapa yang nutup ini? Itulah keturunan orang barat itu. Ini bangga kali kita ceritakan kesalahan orang. Tahu gak si bakul itu? Semangat lah. Bergosip dia. Amin. Agape menutupi segala sesuatu. Amin. Jadi ibu-ibu juga jangan cerita. Tahu gak suamiku? Katanya. Bandel dia loh. Bangga dia loh. Amin. Kalau baik, bagus diberitakan. Oh suamiku, hebat tuh dia. Sebelum kita minta udah dikasihnya duluan. Udah waktunya Pak. Alarm sudah nyala ini. Agape itu percaya segala sesuatu. Jadi waktu saudara terima kasih Kristus, kerja saudara percaya segala sesuatu. Gimana nanti pernikahan? Pasti aman. Tuhan memberkati. Dulu saya waktu nikah, seminggu sebelum nikah nggak ada uang.
Jadi calon istri saya bilang, "Gak ada uang ini gimana?" "Oh, jangan khawatir, Tuhan pasti menyediakan." Padahal memang tak ada uang. Saya doa, "Tuhan, janganlah permalukan aku Tuhan, tak ada uang untuk makan." Akhirnya ada yang. Jadi percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, itulah agape. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi waktu saudara bertahan di tengah penderitaan apapun itu, berarti agape itu bekerja dalam hidup. Ayat yang ke-8. Akhirnya berakhir juga. Agape tidak berkesudahan. Berarti khotbah ini tak selesai. Karena saya khotbah mengenai kasih. Kalau saya khotbah mengenai nubuatan, akan berakhir. Tapi karena kasih tidak berkesudahan. Amin. Ada yang senyum tapi pahit di dalam. Amin. Sehingga yang paling terakhir ya, karena saya suka protes, Bapak terakhir nggak pernah selesai. Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5. Kita mulai ya. Hai istri, kasihilah suamimu seperti kepada Tuhan. Begitunya? Enggak ya? Apa? Jadi perintah kita di sini, istri nggak disuruh mengasihi suami, tapi itu salah kayaknya Pak Yusai. Oh, jangan salahkan aku, salahkan kita. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu jemaat tunduk dengan istri kepada suami dalam segala sesuatunya. Ibu-ibu ada amin? Karena si Abraham dijualnya istrinya itu. Mak, nanti kalau ada ketemu orang siapapun itu, bilang mama bukan istri saya, bilang mama adik saya. Kalau suami saudara bilang begitu kepada ibu-ibu, aku tahu Pak, kita salibkan dia. Kita salibkan dia. Amin. Terus apa yang terjadi waktu Sarah tunduk kepada si Abraham? Tuhan melindungi Sarah. Tak sempat terjamah. Bahkan Tuhan ancam raja yang mau jamah itu. Kau jamah dia mati. Ih, mak, katanya. Amin. Ini udah ada tanda-tanda nih, habis lah Pak. Ini ada Shopee lah, ada apa. Sebentar lagi nanti tak ikut apa lagi. Kalian ini suka bercanda. Kasus kayak gembala-gembala. Suka pelak. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini yang gak gampang ya. Butuh iman. Ngerjain ini istri-istri butuh iman. Butuh apa? Iman, butuh agape, butuh Kristus. Amin. Oke, yang terakhir ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Di sini kasihi itu bahasa aslinya kembali lagi. Bahasa aslinya itu agapau. Apa itu Pak? Sejenis bakpao. Agape. Bukan kasih eros. Lagi-lagi kita nggak bisa mengasihi istri dengan kasih eros. Makanya kalian kan mungkin bingung, kok waktu zaman pacaran beda? Ya beda. Dulu nggak ketemu 1 hari aja, lihat kucing ingat dia. Lihat kotoran kucing pun ingat dia. Kok sekarang beda? Jadi bapak-bapak ya dengan keluarga, jadi yang utama seperti kata Paulus bukan dengan kasih eros. Eros itu ada batasnya.
Mungkin istri-istri protes, Papa kok nggak kayak gitu, bilang-bilang I love you kayak dulu. Ya, habis mama berubah dari langsing menjadi langsung. Itu namanya eros. Eros itu kasih dengan syarat. Amin. Tapi kalau agape saudara, wajah, bentuk tubuh istri semua tak ada pengaruh. Amin. Semakin lama semakin jatuh cinta. Iya. Tiba-tiba nanti Parista bawa bunga buat Parista kan kalau main tenis meja serius. Setelah bolanya masuk baru dia tersenyum kan? Jadi tiba-tiba muncul. Jadi ibu-ibu doakan kasih agape itu menguasai suami, sehingga ibu-ibu selalu terima kejutan. Ini kita terkejut selalu. Amin. Jadi mungkin kalau waktu pacaran, waktu suka, cinta pada pandangan pertama. Tapi agape, ingat tadi apa? Agape itu tidak berkesudahan. Amin. Ayat 26 yang paling terakhir. Untuk memutuskannya saudara dengan mandikan dengan air dan firman. Jadi kerjaan suami apa? Mandikan istri saudara dengan air. Inilah Roh Kudus firman. Firman itu bicara iman. Amin. Jadi waktu Pak udah gak ada lagi perbendaharaan kita di dapur, Pak suami bilang, Pak, jangan khawatir, Tuhan akan memberkati. Dapur akan terisi. Mama lihat mujizat terjadi, walaupun dalam hati juga sih nggak ada, tapi omongan jangan pernah berubah. Amin. Saudara diberkati? Nah, kurang keras. Karena kalau enggak saya terusin lagi sampai doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau yang merubah pikiran kami dengan metanoia, perubahan pola pikir. Dan Engkau memberkati jemaat di tempat ini. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang berkesusahan Tuhan, Engkau yang hiburkan. Kalau ada yang kekurangan keuangan, Engkau berikan kelimpahan keuangan dalam hidup. Kalau ada yang dalam masalah, Engkau berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau menerangkan firman-Mu.